Hei, kamu di mana? Xiaen, kamu jangan panik dulu. Tenang, dengar aku. Mamamu baru saja pingsan. Tapi sekarang kami di ambulans, kamu di mana? Aku di rumah, kalian mau ke rumah sakit mana? Rumah sakit pertama. Aku langsung ke sana. Kamu sekarang di rumah, istirahat dulu. Mama, ada aku di sini. Hei. Ini aku. Kamu bisa ke rumahku, Xiaen sendirian di rumah. Aku khawatir dia akan kenapa-napa, soalnya dia hamil. Tidak tahan dengan tekanan besar seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi, jelaskan. Mamanya Xiaen tahu semuanya. Pingsan, sekarang aku sedang mengantarnya ke rumah sakit. Oke, aku mengerti. Xiaen. Chen Xiwan yang menyuruhku datang, kamu mau ke rumah sakit. Aku antar kamu. Tidak perlu kamu urus. Tidak apa-apa, mobilku ada di sana, ikut aku. Tidak perlu kamu urus. Xiaen. Xiao. Mamaku gimana? Tenang, sekarang sudah stabil. Tapi belum lepas dari masa kritis, perlu diicu. Dalam observasi, Kok bisa begini? dokter bilang karena emosi terpukul berat. Situasi sebenarnya perlu dilakukan CT scan otak, baru bisa dipastikan. Salahku. Bukan salahmu, kamu sudah berusaha sebaik mungkin agar dia tidak tahu semua ini. Lalu dia bagaimana bisa tahu? Tante gimana? Apa kamu yang bilang? APA. Semua hal kamu ceritain ke mamaku. Apa kamu yang bilang? Aku sejak itu tidak pernah ketemu tante, mana mungkin. Berarti orang tuamu. Demi anak dalam perutku ini ya. Mana mungkin mereka. Lalu siapa lagi? Karena sifat egois mamamu yang dulu membunuh ayahku. Juga karena dia egois. Sekarang juga karena dia. Ibu saya seperti ini karena dia. Cocok. Kamu tidak pantas memanggilku begitu, pergi-pergi. Baiklah Xiaen, baiklah. Baik. Aku pergi. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Aku akan menemanimu melewati ini apapun yang terjadi. Sebentar lagi kamu pulang dulu, aku akan menunggu di sini. Jaga baik-baik dia. Pak Chen,
Kak Ding, kamu datang. Kakinya sudah lebih baik. Sudah jauh lebih baik. Bagaimana kabar Kak Fang? Seharusnya untuk sementara tidak ada masalah. Pak Chen? Sungguh maaf, ini semua salahku. Kamu tahu hari itu bagaimana aku bisa memberikan kunci kepada Kak Fang. Dia tidak mengizinkanku memberitahu kalian, jadi aku tidak bilang. Aku juga tidak tahu akan menjadi seperti ini. Bahkan jika tahu kalian berdua tidur terpisah. Tidak sampai seperti ini. Sudahlah, bukan urusanmu. Kamu cepat pulang dan istirahat. Sudah begadang semalaman, aku akan tetap di sini menjaga. Tenang saja. Baik, kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa. Kamu di mana? Kamu di rumah. Kamu di rumah juga meneleponku, aku pikir. Saat aku tidur kamu pergi. Aku pikir kamu masih di rumah sakit belum pulang. Jadi aku menelepon untuk memastikan. Dokter bilang ibu sudah melewati masa kritis. Kak Ding yang menjaga di sana, jadi aku pulang. Kamu sudah bekerja keras. Saat aku pulang aku bawa sedikit makanan kamu laparkan. Aku akan menghangatkannya, kamu istirahat dulu. Kamu istirahat lagi Tidak sebentar. usah, aku yang menghangatkan. Makanan ini jangan dihangatkan di microwave. Microwave tidak bisa menghangatkan dengan baik, tidak baik untuk tubuh. Hangatkan di panci saja. Aku sudah siapkan buah-buahan untukmu. Rendam sebentar dengan air hangat. Nanti jangan lupa makan. Baik. Penuhi kebutuhan vitamin harian. Sebentar lagi aku ke rumah sakit lagi. Kamu istirahat saja di rumah. Aku ikut sama kamu. Jangan repot-repot deh. Beberapa hari ini kayaknya kamu juga kurang tidur, mama juga belum bangun. Kamu pergi juga gak ada gunanya, kalau mama bangun aku langsung kabarin kamu. Halo Kak Ding. Pak Chen, Kak Fang sudah bangun. Dokter bilang gak ada masalah besar, sore ini bisa dipindah ke kamar biasa. Baik, terima kasih Kak Ding. Gimana? Mama bangun. Ayo aku yang urus. Habis makan kita pergi bareng. Baik. Ayo. Pak Chen, kalian sudah datang. Gimana? Mama sudah baikan. Aku bawa buah-buahan. Kapan kamu mau menggugurkan anak itu? Mama. Anak ini punyaku. Bukan cuma punya Shenhou. Sekalipun ada kesalahan, jangan salahkan anaknya. Setelah aku tahu kebenarannya, aku memang ragu berkali-kali apa yang harus aku lakukan. Tapi aku benar-benar gak tega untuk menggugurkannya. Aku akan melahirkannya. Aku akan bertanggung jawab padanya. Kamu gak punya hati nurani. Kamu bertanggung jawab padanya, siapa yang bertanggung jawab pada ayahmu? Kamu sudah membunuh ayahmu. Masih berani datang dengan perut gendut untuk membuatku marah. Aku gak punya anak seperti kamu. Pergi, pergi, pergi. Mama, jangan bergerak. Jangan sentuh aku, pergi. Pergi kamu, pergi kamu, pergi. Mama, kamu. Jangan sentuh aku, pergi. Mama, pergi. Aku bawa kamu ya. Baik Xiaen. Kita pergi dulu, bawa barang-barangnya, gak usah bawa buah-buahanmu, pergi.
Kak Fang jangan merah kak ding kita kilyar dulu kalian pergi dulu jangan marah bawa barang-barang ini. Bawa baik-baik segera bawa. Ibu sedang marah sekarang. Kamu juga jangan terlalu memikirkannya. Ada apa? Sedikit sakit. Kalau begitu aku cari dokter ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Duduk sebentar. Duduk sebentar, ayo. Masih sakit. Lumayan. Besok kita lakukan pemeriksaan lengkap. Oh ya, apa yang aku bilang kemarin. Tentang pergi ke luar negeri sudah kamu pertimbangkan. Setelah kejadian seperti ini, sekarang mana ada pikiran untuk pergi ke luar negeri? Kamu tidak merasa justru karena ibu seperti ini. Kamu seharusnya serius mempertimbangkan hal ini. Ibu tidak ingin melihatmu, sekarang dia tidak ingin melihat anak di dalam perutmu. Jika kamu bersikeras tinggal di dekatnya, tidak ada manfaatnya baik untukmu maupun untuk ibu daripada begitu. Kenapa tidak pergi sementara waktu? Kamu pikirkan lagi ya. Dengar-dengar yogurt di bawah rumah sakit kita. Lagi diskonnya, iya benar. Xiao Liu beli banyak, untuk apa dia beli sebanyak itu? Barang ini tidak bisa disimpan lama, siapa yang tahu? Ada apa? Detak jantung anak hilang. Sebenarnya ada apa? Bos Chen, aku mau beli sesuatu. Pulangnya istri sudah tidak ada. Sudah cari di rumah sakit belum? Bagaimana kalau kita lapor polisi? Belum 24 jam polisi tidak akan menerima laporan. Saat Xiaen pergi ponselnya penuh baterai. Dia pasti sengaja mematikan ponselnya. Xiaen. Ayo pergi. Di sini terlalu dingin. Bahkan langit tidak mengizinkan aku melahirkan anak ini. Hari ini aku periksa kandungan. Dokter bilang, detak jantung anak sudah berhenti.
Lapar tidak? Sudah beberapa bulan makan suplemen. Saat membuat sup tidak berani memberi garam. Bagaimana kalau hari ini aku ajak kamu makan enak? Xiao Xiao. Kamu keluar ngapain? Xiao Xiao. Shenhou, bisa nggak kamu tenang sedikit? Xiao Xiao, dia nggak bakal ada bahaya kan? Tenang dulu, dengerin aku. Dokter bilang udah lebih dari 70 hari. Harus dilakukan operasi pengguguran. Mungkin ada risiko tertentu. Bahkan lebih parah. Bisa memengaruhi kesuburan di masa depan. Sudah bangun. Sudah selesai. Sudah menderita. Istirahat lagi, aku keluar ambil air buat kamu.
Xiaen sudah keluar rumah sakit, jangan khawatir. Kamu adalah monyet kecilku satu-satunya di dunia. Monyet kecil yang satu-satunya. Ini dia Yushen. Waktu persamaan sudah keluar ya besok lusa. Bagaimana dengan trek ketiga? Oke, tunggu sebentar. Ada apa hari apa besok lusa pagi? Tanggal 1 bulan depan perusahaan akan mengadakan rapat direksi. Dan di rapat itu, kamu akan diperkenalkan secara resmi ke para pemegang saham. Jadi siap-siap jangan telat. Kenapa juga besok lusa? Jangan-jangan kamu mau mundur. Enggak, kamu kan susah payah. Mencetak waktu terbaik sepanjang sejarah baru bisa. Ikut kompetisi sebesar ini jangan main-main. Mungkin kalau aku lebih cepat melihat kamu balapan, aku akan lebih cepat menyukaimu. Zhao Yuhuan semangat. Kenapa kamu memaksanya? Pulang aja, urus bisnis keluarga itu urusan serius, jangan di sini cuma ikut-ikutan. Kamu ngomong apa, siapa yang cuma ikut-ikutan? Daftarkan aku daftar ya pasti. Oke. Aku mau ke cabang Amerika. Di sana perusahaan baru. Banyak hal harus mulai dari nol. Aku bisa. Percayalah padaku. Baiklah kalau kamu sudah memutuskan. Ya pilih waktu. Suruh sekretaris pesan tiket pesawat buat kamu. Terima kasih, MA. Barusan kan aku suruh kamu print ini. Ini apa sih sikap kerja kamu? Kamu lagi ngapain? Bos Shen bukan dia kerja nggak? Dia kenapa lagi? Kamu mau ngomong apa? Kedepannya kerjaan yang bukan bagianmu. Nggak perlu kamu lakukan kalau nggak. Gajinya aku kasih ke kamu.
Apapun yang terjadi sebelumnya. Sekarang udah berlalu, aku besok mau ke perusahaan di Amerika. Kalau kamu merasa nggak nyaman di sini, kamu bisa pergi kapan aja, aku suruh finance kasih kamu gaji tambahan sebulan. Aku nggak akan pergi. Aku harus bisa bertahan di sini dengan kemampuan sendiri. Semoga sukses. Ini bikin ulang sampai aku puas. Oke. Kamu kok datang, kamu nggak punya hati. Aku nggak bisa tega. Gimana kalau aku nggak nanya? Kamu mau pergi tanpa pamitan ya? Nggak usah terima kasih, aku dengar di luar negeri barang ini mahal banget. Kamu mau tinggal berapa lama, belum kepikiran? Ya udah, Amerika juga nggak jauh-jauh amat. Terbang 24 jam, kalau kangen telepon aku. Siap sedia. Jangan nyerah. Nyerah apa, Wei Tong? Aku udah dapetin kok. Maksudku, mimpimu balapan sama. Jangan gampang nyerah sama hal yang kamu anggap berharga. Cepetan pergi. Aku pergi, jaga diri. Shen Hou. Jaga diri baik-baik. Selamat pagi. Jam berapa kamu bangun? Udah bangun bentar, bikin sarapan buat kamu. Aku ingat kamu punya kebiasaan nonton berita ekonomi tiap hari kan? Hari ini aku berangkat kerja. Kondisi kamu belum pulih. Kamu kan bos, kapan aja bisa pergi. Aku beda, aku cuma karyawan. Dah ketemu di kantor. Selamat pagi. Xiaen, Pagi. Selamat pagi. Xiaen. Kangen aku nggak? Xiaen. Kangen Xiaen. Selamat datang kembali, peluk-peluk, selamat datang kembali. Ayo duduk-duduk. Terima kasih. Kamu kembali aja udah bagus. Gimana kabar kalian akhir-akhir ini? Lumayan. Kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok, ada apa ya? Nih balik lagi buat cinta-cintaan sama kamu. Kembali aja udah bagus. Kondisimu oke juga ya, Xian? Hari pertama katanya kelinci sama beruang kutub di toilet bareng. Terus beruang kutub nanya ke kelinci. Kelinci, kamu takut kotor nggak? Kelinci bilang, aku nggak takut. Terus beruang kutub ambil kelinci terus usap pantatnya.
Hari kedua Tupai sama beruang kutub makan bareng. Beruang kutub nanya lagi ke Tupai. Tupai, kamu takut kotor nggak? Tupai bilang aku nggak takut, terus beruang kutub ambil Tupai. Usap mulutnya terus Tupai angkat kepala lihat beruang kutub. Beruang kutub, kamu takut kotor nggak? Beruang kutub bilang aku nggak takut. Tupai bilang, aku kelinci kemarin. Kamu ngomongin apa sih? Panda, tolong ambilkan aku air. Oke, Tolong seduhin kurma merah ya. oke, makasih, aku agak mual. Aku juga. Jokenya Li Hui selalu gitu ya. Nggak boleh, aku mau cerita lagi. Katanya suatu hari Xiao Ming sendirian di rumah. Terus dia mau tidur, dia matiin lampu. Terus di kamar tinggal satu orang. Tapi dia bukan Xiao Ming, siapa ya? Xiao An. Betul nggak? Joke, kamu nggak lucu banget. Ayo aku kasih tahu. Guai pakai rok jadi apa? Ceng. Siapa Guai? Ya, kenapa jadi ceng-ceng? Anak baik-baik lalu naik. IQ semua turun. Aku punya satu lagi, dia akan bilang. Dingin sekali kamu ini. Proyek ini persiapkan dengan baik. Maaf teman-teman, tunggu sebentar lagi. Oke. Pria tampan di kiri geser ke sini sedikit, bagus. Oke, ambil foto untukku juga. Ayo berdiri dengan baik. Oke, 1, 2, 3, 1 lagi. Ayo lihat ke sini, 3, 2. Ayo, bagus sekali. Oke, ambil beberapa foto lagi untukku, terima kasih. Halo, Wei, apakah Zhao Yuhuan bersamamu? Dia tidak datang ke rapat dewan perusahaan hari ini. Kami sudah menelepon berkali-kali, tapi tidak bisa menemukannya. Jika dia bersamamu, tolong sampaikan padanya, aku Zhao Fujun. Dari sekarang tidak ada anak ini lagi. Kedepannya tidak akan membiarkannya pulang ke rumah ini lagi. pulang kerja bagaimana, mau pergi karaoke? Makan prasmanan. Oke ya, serius. Kemana-kemana? Kalian sudah memutuskan. Xian, kamu kan tidak pernah ikut acara seperti ini. Kapan aku bilang begitu? Iya, kamu kan bilang acara seperti ini buang-buang waktu. Dan buang-buang uang bukan hiburan. Tapi siksaan. Aku tidak ingat pernah bilang begitu. Kalian putuskan kemana, beritahu aku ke toilet dulu ya. Cepat ya. Oke, kalian perhatikan tidak? Senyum Xian hari ini lebih banyak dari biasanya. Bahkan lebih banyak dari 6 tahun aku kenal dia. Kak Sinli kenapa belum pergi? Pergi mau lembur tidak? Tidak lembur, tidak lembur. Sampai jumpa Kak Sinli. Terima kasih. Aku rasa Yan Xiao Chen akhir-akhir ini agak aneh. Senang sekali, ada apa yang aneh? Justru karena terlalu senang. Rasanya agak tidak seperti dia.
Sebenarnya aku rasa belum tentu buruk. Jika anaknya tidak ada beban terakhirnya juga hilang. Kamu juga jangan terlalu sedih. Terima kasih. Awalnya ingin membawa piala untuk kamu mainkan. Tapi tidak berhasil. Apakah dia ada? Anak yang tidak berbakti. Paman, Orang yang tidak berguna. paman. Hanya untuk mainan ini. Rapat dewan kamu tidak hadir. Kamu tahu berapa lama paman-paman menunggumu? 2 jam. Paman tenanglah. Saya baik-baik saja teman Wei, saya baik-baik saja. Sejak kecil. Belajar tidak bisa, kerja tidak bisa. Kamu tidak pernah konsisten dalam apapun. Bahkan mengejar perempuan pun ayahmu yang harus membantumu. Kamu tidak malu? Kalau bukan karena kamu seperti ini, saya tidak akan meminta bantuan teman Wei. Saya sudah berbicara baik-baik, teman Wei setuju. Masih mau memperhatikan kamu yang tidak berguna ini. Dia berjanji bisa mendorongmu untuk terus maju, tapi kamu? Kamu. Paman jangan marah. Baru saja mulai kerja di perusahaan belum 2 hari. Kamu sudah kembali ke kebiasaan lamamu. Saya baik-baik saja. Seumur hidup saya tidak akan pernah berharap padamu lagi. Tidak akan percaya padamu lagi. Balapan mobil. Saya biarkan kamu balapan. Paman. Saya parkir Paman jangan marah, berikan pada saya. Paman tenanglah, pulang ya. Biarkan saya bicara dengannya. Baik, maaf. Malu-maluin. Kamu punya kemampuan, jangan pernah kembali Zhaoyuan. Paman biarkan saya bicara dengannya. Maaf. Apa maksud omongan tadi? Apakah karena kalian sudah berencana kamu baru mau bersama saya? Apakah agar saya kembali ke perusahaan kamu baru mau bersama saya? Apakah kalian sebelumnya sudah bertemu? Ya. Saya pernah bertemu dengan pamanmu. Tapi bukan karena itu saya bersama kamu. Wei Tong, apa kamu menganggap saya bodoh? Kamu benar, saya terlalu tidak mengenalmu. Saya hampir tidak mengenalimu lagi. Sekarang saya tidak tahu. Wei Tong yang sekarang bersama saya. Apakah dia yang dulu saya suka? Saya sudah bilang padamu. Berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan dariku? Kencan buta itu sengaja saya atur di pizzeria yang sering kamu kunjungi.
Lalu bagaimana dengan kakak Xie itu? Apakah dia benar-benar? Tidak. Saya sengaja membuat kamu salah paham. Katakan padaku. Apa ada hal di antara kita yang tidak kamu rencanakan? Seru ya bermain strategi. Seru ya menganggap saya bodoh dan membuat saya berputar-putar. Apa bedanya saya dengan kakak Xie itu? Kami semua mainanmu. Kamu sudah puas bermain, sudah senang. Zhao Yuhuan ini tidak serumit yang kamu pikirkan. Tidak serumit itu. Bukan saya yang berpikir rumit. Kamu yang terlalu rumit.